Markus pasal 10, hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Ini kemanapun Yesus pergi, selalu dikerumuni oleh orang banyak datang mengikuti dia, dan yang dilakukan Yesus seperti biasanya adalah mengajar mereka. Nah, apa yang Yesus ajarkan? Dia ajarkan Injil Kerajaan Surga. Dia mengajarkan hal-hal bagaimana hidup sebagai warga Kerajaan Surga. Ayat 2. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jadi ini pertanyaan orang Farisi bukan karena benar-benar mau tahu. Mereka bertanya hanya untuk mencobai Yesus. Nah, kadang di dalam hidup kita ada orang-orang yang seperti orang Farisi ini. Sengaja tanya kita, sudah tahu biasanya, tetapi cuma mau mencobai. Mencobai kita dalam banyak hal ya. Mungkin cuma mau tahu, sudah dengar-dengar mungkin cerita-cerita, tetapi datang lagi kepada kita seolah-olah tidak tahu dan bertanya. Atau memang mereka tahu sendiri dan cuma untuk mau menguji, kita tahu ndak apa tidak. Jadi ada orang-orang yang seperti ini yang bisa ada di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita berespon menanggapi orang-orang seperti ini? Yesus sudah berulang kali ditanya oleh orang-orang Farisi, kadang tua-tua, ahli Taurat, untuk mencobai Yesus, untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita juga mengalami seperti ini di dalam kehidupan kita, kita belajar bagaimana cara Yesus menjawab dan menghadapi orang-orang yang cuma mau untuk menjatuhkan dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, ayat yang di sini pertanyaan mereka adalah, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jadi Yesus nggak jawab langsung tidak atau ya atau tidak. Yesus bertanya balik kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Karena orang-orang Farisi ini ya sudah tahu apa perintah Musa tentang perceraian. Nah, jawab ayat yang keempat, jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Ayat 5, lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini mereka jawab sesuai dengan yang mereka mau suka. Ya, dijawab di sini, iya Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Musa memberi izin kalau suami mau menceraikan istrinya. Itu jawaban yang mereka kasih kepada Tuhan Yesus. Padahal mereka sangat tahu juga bahwa seperti yang Tuhan Yesus bilang, di awal dunia Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki kalau sudah menikah akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan mereka sangat tahu juga bahwa sesudah itu kalau sudah menikah, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini orang Farisi sudah sangat tahu sebenarnya ini. Tetapi tujuan tadi mencoba Yesus untuk membuat Yesus dijatuhkan. Nah, di sini Yesus menjawab kebenaran yang sesungguhnya.
Jadi yang Yesus tanya ulang tadi, tanya balik, apa perintah Musa kepada kamu? Yang mereka cuma jawab, Musa memberi izin, bukan perintah. Kan ada perintah. Tak Yesus bertanya, apa perintah Musa kepada kamu? Mereka nggak jawab Yesus seperti pertanyaan Yesus. Mereka malah menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Jadi orang Farisi tidak menjawab pertanyaan Yesus. Saya ulang supaya kita ngerti. Yesus bilang, apa perintah Musa kepada kamu? Mereka tidak jawab seperti itu. Saya cuma masuk sedikit. Di dalam kehidupan kadang kita ditanya seperti Yesus bertanya, kita jawab lain. Benar nggak? Kita jawab, cari jawaban-jawaban yang mencocok-cocokkan kita, membenarkan kita. Ditanya, kamu pergi beli minyak? Kita jawab, iya tadi saya pergi ke toko, saya ketemu orang ini, kita bikin yang lain. Padahal jawabannya ya sudah tahu pergi beli minyak atau tidak. Nah ini orang Farisi menjawab dengan hal yang bisa membuat mereka alasan mereka bisa menjadi benar. Jadi Musa kasih izin. Jadi mereka kalau jawaban mereka sendiri, mereka bilang ya suami diperbolehkan menceraikan istrinya. Tetapi mereka tidak mau memberitahukan kepada Yesus yang sebenarnya. Yang Yesus bilang di sini di ayat yang ke-9 bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu perintah yang ada sebenarnya. Tetapi sudah dilencengkan. Kenapa dilencengkan? Ayat yang ke-5. Di situ Yesus masuk, dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Jadi bukan karena Musa mau untuk memberi surat izin itu untuk menceraikan istrinya, tetapi karena ketegaran hati mereka. Mereka paksa. Jadi ada hal-hal di dalam hidup yang mereka lakukan bukan sesuai dengan hukum yang Tuhan perintahkan. Karena ketegaran hati, karena maksa untuk menceraikan istrinya, maka Musa lakukan itu. Nah, yang Tuhan mau supaya kita ngerti dalam hal ini, dalam situasi hidup kita hari ini, akan ada karena untuk bisa melakukan hal yang dimau. Contoh, suami yang mau menceraikan istri, atau istri yang mau menceraikan suami, atau hal-hal yang lain akan dapat alasan-alasan untuk berkata, ya saya ceraikan istriku karena dia cerewet sekali. Saya ceraikan istriku karena dia tidak masakkan saya kalau pagi. Saya ceraikan istriku karena dia sudah tidak melayani saya. Akan ada banyak alasan supaya dia diberi surat cerai, seperti tanda kutip Musa ya, ini ketegaran hati supaya tidak melakukan firman. Nah, ini bisa juga kalau yang istri akan bilang, iya suami saya pelit, suami saya nggak kasih saya uang belanja, atau suami saya kasar, atau banyak hal lah yang akan dipakai untuk mengatakan bahwa mereka mau menceraikan pasangannya. Nah, yang kita bisa pelajari hari ini, supaya kita nggak ikut-ikutan ketegaran hati bangsa Israel, supaya mereka melakukan kehendak hatinya untuk menceraikan suaminya atau menceraikan istrinya, rendah hatilah untuk taat kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan telah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Firman ini untuk kita pribadi-pribadi, bukan untuk pasangan kita. Kalau kita ngerti firman, pasangan kita mau lakukan apapun, kita akan berdiri. Karena kita sudah pilih. Sebelum masuk pernikahan gak ada yang paksa kita. Kecuali mungkin ya yang sedang yang dulu-dulu itu dijodohkan, dipaksa masuk. Mereka bisa bikin alasan itu. Tetapi ini kalau kita masuk rumah tangga dan kita yang sudah pilih sendiri, itu keputusan kita sendiri. Tetapi dalam perjalanan rumah tangganya kita bilang, ya
dia kan pelit, enggak seperti yang saya pikir dulu. Oh ini istriku dulu murah senyum sekali, ternyata sekarang suka cemberut, marah-marahin saya. Itu kan yang bisa terjadi dalam rumah tangga yang akhirnya akan berkata, ya saya mau bercerai. Atau ada yang bilang, ya suami saya selingkuh, istri saya selingkuh, macam-macam lah alasan. Ada firman Tuhan yang bisa menolong untuk berpegang kepada kebenaran firman Tuhan di dalam pasangan suami istri yang menjalani proses di dalam rumah tangga. Pakailah ini khusus untuk istri. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Di sini Petrus mengajarkan, hai istri-istri untuk tunduk kepada suami, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Bagaimana itu suami yang tidak taat kepada firman? Tidak mengambil tempat sebagai imam dalam rumah tangga, pelit kepada istrinya, tidak membantu istrinya kalau ada mungkin menolong keluarganya yang butuh, atau berselingkuh, atau suka marah-marah, banyak hal yang kalau dilihat di sini pasangan yang tidak taat kepada firman. Nah, bagian yang bisa dilakukan istri untuk tetap pegang teguh ayat 9 dari Markus 10 tadi. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Istri, berdirilah. Tunduklah kepada suamimu. Sekalipun sakit, sekalipun suami tidak taat, tetapi Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang memberi kekuatan supaya bisa tunduk kepada suami yang belum taat kepada firman. Nah, dengan ketundukan istri, ketaatan istri, mengampuni perbuatan-perbuatan suami yang belum taat kepada firman, dikatakan oleh firman di sini, mereka, artinya suami-suami ya, bukan cuma satu suami nih, seluruh suami seluruh dunia kalau ada yang mengalami seperti ini, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bukan perkataan istrinya yang bilang dari A sampai Z, kamu jangan begini, kamu harus bikin ini, kamu harus bikin itu. Semua ajaran-ajaran diajarkan kepada suami. Suami biasanya kalau diajar malah tambah bikin. Karena suami nggak senang diajar, istri juga nggak senang diajar. Nah, ini ternyata firman yang powerful, bahwa tanpa perkataan mereka bisa dimenangkan oleh kelakuan istri. Kelakuan yang bagaimana? Kelakuan yang tunduk, kelakuan yang hormat, kelakuan yang taat. Sekalipun suaminya masih belum taat pada firman, sekalipun suaminya masih bikin sesuatu yang menyakitkan hatinya, tetapi teruslah menghormati dan tunduk kepada suami, teruslah berlaku sebagai istri yang cakap, seperti yang dituliskan di Amsal 31, istri yang terus mendoakan, terus membalas yang diperlakukan tidak baik, terus membalas dengan kebaikan, terus membalas dengan kasih. Dan inilah yang bisa memenangkan suami. Jika suami melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ini untuk saya pribadi sebagai istri dan kita semua istri-istri, untuk kita bisa berdiri sebagai penolong bagi suami kita, karena Tuhan sudah berkata di awal penciptaan, wanita itu adalah penolong bagi suaminya. Berarti dalam perjalanan rumah tangga banyak sekali kita wanita-wanita yang butuh berdiri untuk menolong suami kita. Tetapi hai suami-suami yang mendengar, jangan pikir aja suami istri ya, yang penting istriku berdiri, terus berdirilah bersama-sama. Kasihanilah istrimu yang berdiri untuk rumah tangga tetap berdiri dengan teguh, supaya apa yang Tuhan sudah persatukan tidak diceraikan oleh manusia. Nah, manusia itu siapa ya? Kita sendiri, suami kah, istri kah, atau ada orang lain juga yang bisa membuat orang bercerai. Bisa karena adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, atau bisa saudara sendiri, atau orang tua sendiri
yang masuk dalam rumah tangga, yang nyuruh-nyuruh, ceraikan aja tuh, sudah begini itu suamimu, sudah begini itu istrimu, ceraikan aja, ngapain tinggal-tinggal sama dia lagi. Banyak kan yang seperti itu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi sekarang kita belajar kebenarannya. Yesus yang ajarin apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita lihat untuk suami, sedikit di sini ayatnya, supaya suami juga berdiri untuk apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak diceraikan oleh manusia. Efesus 5 ayatnya yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami, kalau mengasihi istri seperti Kristus telah mengasihi jemaat, bagaimana itu Kristus telah mengasihi jemaat? Yesus rela mati untuk jemaat. Yesus rela memberikan dirinya untuk jemaat. Nah, kalau suami egois, nggak pernah mau memberikan dirinya untuk istrinya, bagaimana bisa dipertahankan ini firman apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau kita hidupi firman ini, istri tunduk kepada suami. Di Efesus 5 ayat 22 itu, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, dan suami mengasihi istri sebagaimana Kristus sudah mengasihi jemaat. Saya sangat percaya rumah tangga bisa terus dilanjutkan. Sekalipun ya pasti ada penderitaan-penderitaan di dalam mengerjakan itu. Gimana mau tunduk kalau suami saya pelit, kalau suami saya pergi selingkuh, kalau suami saya jahat sama saya ya, pergi selingkuh kan menyakiti gitu, atau hal-hal yang lain. Tetapi saat kita mau tunduk kepada firman, Tuhan yang akan bekerja di sana. Atau suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, tapi istrinya aduh cerewet sekali, nggak masakan, nggak ngurus, nggak nyetrikain bajunya, kasihan suami ngurus semua sendiri. Suami sangkal diri di sana untuk tetap mengasihi. Sampai Tuhan bentuk satu persatu. Tuhan membentuk kita di dalam rumah tangga. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Supaya lewat pernikahan, kita nggak menjadi hancur, tetapi lewat pernikahan, kita sebagai dua pribadi yang dipersatukan Tuhan, saling mengasah, supaya kita semakin tajam, kita semakin bisa menggali potensi-potensi kita, supaya kita bisa menghidupi firman Tuhan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat 10. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, bagaimana menceraikan istrinya lalu kawin, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ini Yesus yang katakan kepada murid-muridnya bahwa barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya. Berbeda kalau sudah meninggal ya, kalau pasangan meninggal. Ini kalau pasangan hidup, dia ceraikan dan pergi kawin dengan perempuan lain. Dan sebaliknya juga kalau istri yang pergi ceraikan suaminya dan pergi kawin sama laki-laki lain, diceraikan artinya suami masih hidup, ia berbuat zina. Firman ini untuk suami, untuk istri, kita tahu kebenaran firman Tuhan sangat jelas. Tuhan Yesus yang ajarkan tentang firman perceraian supaya kita semakin tahu bagaimana hidup di dalam pernikahan kita masing-masing, dan yang belum menikah mempersiapkan diri untuk tahu bagaimana berdiri nantinya di dalam pernikahan. Kita lanjut pembacaan berikut. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kita lihat bagaimana kasih Yesus kepada anak-anak kecil. Bagaimana Yesus berulang kali mengambil anak kecil untuk mengajari orang banyak dan mengajari murid-muridnya. Nah, kali ini orang-orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya Yesus bisa jamah mereka, berkati mereka. Nah, siapa yang memarahi orang-orang itu? Murid-murid Yesus sendiri. Murid-murid yang ada di sekitaran Yesus melihat bagaimana Yesus mengasihi anak kecil, malah mereka yang marahin orang-orang yang datang bawa anak kecil kepada Yesus. Bagaimana kita lihat orang yang sudah dekat dengan Yesus? Kalau di dalam kehidupan kita mungkin ada di gereja yang sudah pernah tua, bahkan hamba Tuhan sendiri, bahkan mungkin pelayan-pelayan, malah yang memarahi orang-orang yang membawa anaknya untuk datang kepada Yesus. Bagaimana kalau Tuhan percayakan kita di tempat-tempat seperti tempat murid Tuhan Yesus, supaya kita belajar dari firman ini. Kalau ada yang mau datang membawa anak kecil, supaya kita nggak marahin, karena Yesus yang menjadi marah kepada murid-muridnya saat mereka memarahi orang-orang itu. Kita lihat di ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Jadi marah kepada siapa? Marah kepada murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Jadi anak-anak kadang kalau lagi ibadah, anak-anak kasihan lagi nangis atau gimana, dimarahin. Nah, kita bagaimana berhikmat, ngatur dari awal, kan ada sekolah minggu. Nah, anak-anak ada tempatnya di sana, dibawa supaya ya benar, nggak mengganggu ibadah yang ada. Kita butuh hikmat lah di dalam hal-hal seperti itu, di tempat-tempat di mana memang anak-anak ada tempat khusus supaya nggak mengganggu berjalannya ibadah. Kita lanjut perikop berikut, orang kaya sukar masuk ke kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, ini orang yang semangat sekali datang dekatin Yesus ya. Dia lari-lari dapatkan Yesus dan sambil bertelut dia datang dengan pertanyaannya, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kita udah baca tadi bagaimana Yesus beritahu semua dan dia katakan itu Yesus, semua yang Yesus katakan itu dari sejak kecil, dari sejak muda aku sudah turuti semua. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh belas kasih. Menaruh belas kasih Yesus di sini karena orang ini sudah merasa melakukan semua. Sudah lakukan semua perintah-perintah Tuhan. Tetapi Yesus bilang, hanya satu lagi kekuranganmu. Dia sudah lakukan yang banyak itu, tetapi tetap Yesus lihat masih ada satu kekuranganmu, yaitu pergi, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga.
Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ternyata saat kita berani untuk memberikan harta kita kepada orang miskin, kalau Tuhan yang suruh, ini garis bawahi. Enggak semua orang miskin Tuhan bilang kasih semua orang miskin. Nah, orang miskin akan pada datang semua minta kasih saya, kasih saya. Nah, padahal bukan Tuhan yang suruh. Kembali kita harus betul-betul minta hikmat Tuhan saat orang datang minta kepada kita, karena jangan sampai orang-orang cuma mempergunakan kita juga. Mereka setiap kali saya minta kepada dia dikasih, setiap kali minta dikasih. Nah, orang akan terus-menerus minta seperti itu. Kalau Tuhan yang suruh, biar nggak diminta, kita akan kasih. Jadi berani juga berkata tidak di dalam hal yang bukan Tuhan suruh. Jangan sampai bilang, oh ya Tuhan suruh jual semua harta, saya mau jual hartaku. Anak istri mau tidur di mana? Anak istri mau makan di mana? Kalau kita mau ambil firman, oh ya Tuhan Yesus bilang jual semua hartamu. Tetapi ini Yesus bilang di sini, pergilah, juallah apa yang kau miliki. Jadi enggak jual semua pastinya yang dia miliki, yang dia bisa kasih ke orang lain. Pastilah kalau rumahnya cuma satu, enggak diminta jual rumahmu. Mungkin ada yang terlalu berlebihan dan dia enggak pakai, juallah itu. Kalau Tuhan enggak suruh, jangan lakukan. Hanya yang Tuhan suruh. Jangan langsung mau pakai firman ini, mau jual mungkin motornya, padahal motornya dipakai untuk ngantar istri kerja, ngantar anak-anak sekolah, dan bilang, iya saya dengar firman Tuhan katanya jual yang kau miliki, dan supaya saya dapat harta di surga. Ada ikut suara Tuhan. Jadi nggak ngambil firman seperti ini dan langsung bikin karena mau praktek firman Tuhan. Nah, ayat 22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, ini yang kita garis bawahi. Sebab banyak hartanya. Tuhan gak minta jual. Kasihan kalau cuma satu motornya yang dia pakai, yang seperti tadi ngantar istri kerja, dia pakai pergi kerja. Tuhan pasti gak seperti itu. Ini karena hartanya banyak, jadi Tuhan bilang, jual apa yang kau miliki, tapi hatinya terlalu melekat kepada hartanya. Dia cuma pegang-pegang hartanya. Saat Tuhan bilang bantu orang ini, dia nggak mau. Jadi ada penekanan di sini, banyak hartanya dan dia tidak mau lakukan perintah Yesus karena dia terlalu terikat dengan hartanya. Ayat 23, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti bisa masuk tetapi sukar untuk orang-orang yang beruang, yang banyak harta. Jadi Yesus nggak bilang di sini tidak bisa masuk kerajaan surga orang yang kaya ya. Jangan sampai ada yang kita salah dengar, ya nggak boleh kaya katanya supaya bisa masuk kerajaan surga. Tuhan cuma bilang di sini, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena seperti yang tadi itu, dia banyak harta, dia nggak mau lepas hartanya. Dia lebih pilih peluk-peluk hartanya daripada ikut perintah Tuhan. Daripada menghidupi firman Tuhan. Ayat 24, murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekarang bukan cuma orang beruang yang dikatakan sukar masuk kerajaan Allah. Tetapi ternyata semua orang, ini anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ternyata tidak semudah yang kita pikir. Iya saya terima Yesus, saya langsung masuk kerajaan Allah. Ini kan biasa pikiran-pikiran kita yang bilang, iya saya orang Kristen, saya terima Yesus, saya pasti masuk kerajaan Allah. Yesus sendiri bilang, alangkah sukarnya. Ada hal-hal kita diberi anugerah, tetapi ada bagian kita, sangkal diri kita, pikul salib kita. Kalau kita mau masuk kerajaan Allah, kita terima dia, artinya hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, yang nuntun kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang mana saja, seperti tadi di ayat 19.
perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayah ibu, dan perintah-perintah yang lain. Itu kan pasti sukar kalau kita nggak mau taat. Pasti sukar untuk tidak mengucapkan saksi dusta kalau kita mau enak-enak saja bohong. Nah, ini bagian yang Tuhan maksud, bahwa alangkah sukarnya untuk kita mau hidup mengikuti perintah Tuhan, tetapi saat kita rela untuk kosong, kita rela sangkal diri pikul salib, Tuhan yang kerjakan lewat hidup kita. Yang kita bilang susah sekali, Tuhan yang menyanggupkan. Selalu saya ingatkan di 2 Petrus 1 ayat 3, Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kuasa ilahinya untuk kita hidup saleh sesuai dengan apa yang dia perintahkan kepada kita. Jadi saat kita mau ikut perintahnya yang sukar ini bisa menjadi mudah. Ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini unta masuk lubang jarum, Tuhan bilang lebih mudah daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena banyak orang kaya lebih perhatian, lebih menyayangi hartanya daripada menyayangi Tuhan. Padahal Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Ayat 26, mereka makin gempar dan mereka berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi untuk Allah yang dipikir tadi sukar, susah, nggak mungkin, kalau kita mau percaya kepada Allah, bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Yang kelihatannya sukar seperti seekor unta melewati lubang, unta lebih mudah melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah, tapi akan menjadi mungkin saat kita mau rela mengikuti perintah-perintah Tuhan, dan yang sukar itu akan bisa kita kerjakan dengan mudah kalau Tuhan yang kita izinkan mengerjakannya lewat hidup kita. Yang berikut upah mengikut Yesus, ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Tanpa kita tanya-tanya Tuhan upah kita, saat kita melayani dia, Tuhan sudah sediakan jauh lebih daripada yang kita tunggu-tunggu. Gak usah pasang tarif saat melayani Tuhan. Tuhan itu memberikan jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Kita layani saja dia dengan tulus, dengan murni, tanpa mengharapkan apa-apa. Tuhan pasti tahu setiap kebutuhan kita. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus lanjutkan lagi, memberitahu lagi, mengingatkan lagi apa yang akan terjadi atas dirinya. Ini di atas di awal dikatakan Yesus berjalan di depan. Ini satu kalimat yang bisa mengingatkan kita, Yesus sudah berjalan di depan. Yesus sudah memberi teladan bagian kita sebagai pengikut-pengikutnya, mengikuti keteladanan-keteladanan yang Yesus sudah lakukan. Jadi dia memberitahukan lagi untuk ketiga kalinya kepada murid-muridnya, ke-12 muridnya ini, bahwa
apa yang akan terjadi atas dirinya. Ayat 33 katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Yesus sudah memberitahu semuanya sebelumnya kepada murid-muridnya apa yang dia akan alami. Dia sudah tahu bahwa dia akan diolok-olok, dia akan diludahi, dia akan disesah dan dibunuh. Tetapi pada hari ketiga, sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Perikop berikut permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Ini mengentengkan sekali. Kami dapat, ya. Yesus bilang, "Dapatkah kamu?" Dikatakan di sini, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Cawan yang Yesus harus minum itu disalibkan, diolok-olok, disesah, dibunuh. Dan mereka bilang, ya dapat, kami dapat. Mereka cuma mau cari tempat di atas nantinya, ya. Mereka mau diperkenankan duduk dalam kemuliaan Tuhan. Maunya kita mau dapat kemuliaan, mau dapat enaknya, tapi penderitaannya kita tidak mau. Itu yang paling sering terjadi. Saat kita melihat orang yang sudah melewati susahnya penderitaan, Yesus menderita sebelum dapat kemuliaan. Dan ini 2 murid mau ditaruh duduk dalam kemuliaan Yesus di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan Yesus tanya, "Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Cawan yang Yesus minum ya penderitaan. Dan mereka bilang, "Kami dapat." Katanya kami dapat karena mereka nggak tahu seberat apa penderitaan yang Yesus harus lewati. Dalam perjalanan hidup kita, kadang maunya kemuliaan yang kita terima. Tetapi penderitaan-penderitaan kita nggak mau. Kalau ditanya siapa yang nantinya mau dapat kemenangan, mau menang bersama Yesus, semua angkat tangan, ya saya mau, saya mau. Tapi kalau dikatakan siapa mau menderita bersama Yesus, mungkin cuma 1-2 orang yang akan angkat tangan. Untuk dapat kemuliaan bersama dengan Yesus, pasti harus lewati juga penderitaan. Seperti Yesus sudah mengalami penderitaan sebelum dia dimuliakan. Saya lanjut ayat 39, jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Yesus sudah katakan, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." Murid-murid Yesus kita tahu juga melewati penderitaan-penderitaan. Murid-murid Yesus kita lihat bagaimana Petrus mengalami penderitaan, Paulus menerima penderitaan, semua orang-orang yang dekat mencari Yesus nantinya. Mau ngikut seperti yang Yesus sudah lakukan, ya harus minum cawan seperti yang Yesus minum. Yang tadi perjalanan Yesus berjalan di depan. Yesus sudah mendahului melakukan minum cawan. Nah, cawan kita enggak seperti Yesus disalibkan benar-benar dilakukan seperti itu ya, tetapi masing-masing kita ada bagian cawan, penderitaan yang kita perlu minum yang sesuai dengan kekuatan kita. Yesus ya, kekuatan Yesus, dia sudah dipercaya untuk diludahi, diolok-olok, disesah, dibunuh. Nah kekuatan kita Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Nah kalau kita hari ini minum cawan-cawan penderitaan, Tuhan Yesus sudah melewatinya. Dia mengimpartasikan, menularkan kekuatan kepada kita.
sehingga cawan yang kita minum dia akan mampukan kita sampai namanya dimuliakan lewat kehidupan kita dengan cawan-cawan penderitaan kita masing-masing yang pastinya tidak melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu. Kita lanjut di sini ayat yang ke-41. Mendengar itu ke-10 murid dan yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi cara kerajaan Allah, sistem yang Tuhan Yesus terus ajarkan, yang kemanapun Yesus pergi dia mengajar adalah barang siapa ingin menjadi besar, hendak dia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba untuk semua. Perikop berikut Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus tidak bisa melihat, tetapi telinganya bisa mendengar. Kadang kita masih ada organ tubuh, bagian yang kita bisa pakai, tetapi kita nggak pakai. Bartimeus dia pakai telinganya untuk mendengar. Dia mendengar bahwa Yesus sementara lewat di situ. Dia pakai telinganya mendengar, dia pakai mulutnya berseru. Jadi yang dia nggak bisa pakai, dia tahu nggak bisa pakai saat itu. Dia pakai anggota tubuhnya sebagai senjata kebenaran. Dia pakai untuk mencari Yesus. Dia dengar, telinganya dengar ada Yesus, dia berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Dia tahu dia butuh balas kasihan Tuhan. Dia tahu Yesus yang sudah menyembuhkan orang-orang yang sakit lainnya, dia juga bisa menyembuhkan dia. Makanya dia pakai mulutnya berteriak, Yesus anak Daud, help me, kasihanilah saya. Dan banyak orang menegurnya supaya diam. Orang banyak nggak kasihan melihat dia yang buta itu, malah ditegur supaya diam. Tetapi Bartimeus ini, sekalipun sudah ditegur, dia tidak berhenti. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Nah, puji Tuhan, Yesus mendengar teriakannya dan membuat Yesus berhenti karena mendengar dia tidak menyerah memanggil Yesus. Nah, dalam hidup kita kadang kita juga berteriak-teriak dengan segenap hati cari Yesus. Orang-orang di sekitar kita mungkin sudah berteriak-teriak mengatakan kita ini orang sudah gila ya. Dulu Yesus dikatakan gila, cari Yesus karena kerinduan untuk mendapat kesembuhan. Tetapi Yesus yang mendengar teriakannya tidak seperti orang-orang lain yang mencoba menstop dia untuk menghalangi dia. Dia berhenti. Yesus mendengar teriakannya dan menyuruh orang memanggil dia. Jangan menyerah saat kita berteriak mencari Yesus dan mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang mencoba mengintimidasi kita. Jangan menjadi down, jangan menjadi lemah. Teruslah berteriak, panggil Yesus sampai dia berhenti dan menyuruh orang memanggil kita. Kurang lebih seperti itu yang kita bisa dapat. Dan
Apa yang Yesus katakan saat itu waktu melihat orang buta itu dipanggil ya, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya. Jadi orang-orang yang memanggil Yesus yang berkata kepada Bartimeus, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ia menanggalkan jubah, meninggalkan cara berpikirnya yang lama, meninggalkan hal-hal lama dalam hidupnya ini yang menceritakan tentang jubah, pakaian, karakter lamanya. Dia tinggalkan dan dia segera berdiri, dia pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Ini pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada dia, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Mungkin juga saat itu orang buta ini, Bartimeus ini juga butuh uang untuk makan, atau dia juga butuh minuman, tetapi dia tahu apa yang paling prinsipal yang dia butuh saat itu, yaitu melihat. Yesus mau supaya kita juga berani mengatakan yang paling kita butuh kepada dia. Karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita ya, tetapi Bartimeus tahu, dia minta mohon belas kasihan Yesus supaya dikasihani dalam hal mau melihat. Karena kalau dia sudah melihat, dia bisa pergi jalan cari air sendiri, dia bisa jalan kerja untuk bisa dapat uang untuk makan. Jadi dia tahu apa yang paling dia butuh supaya kebutuhan-kebutuhan lainnya dia bisa urus sendiri. Nah, ini dia minta supaya aku dapat melihat. Dan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa yang paling kita butuh hari ini dalam hidup kita? Kalau Yesus mendengar kita, menyuruh orang memanggil kita untuk datang kepada dia dan bertanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat kepadamu? Apakah jawab kita? Mari kita lihat apa kebutuhan yang paling prinsipal dalam hidup kita supaya kita nantinya bisa pakai hidup kita untuk semakin melayani dia. Karena Bartimeus setelah dia dicelikkan matanya, dia mengikuti Yesus. Apa yang kita mau Yesus perbuat kepada kita supaya setelah dia pulihkan kita, kita bisa mengikut dia, mengikuti teladannya, dan kita bisa memuliakan nama dia lewat kehidupan kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.